Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Dade Salampesi. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara bersama personel gabungan menggerebek tempat diduga sarang narkoba di Desa Tinokah. Polres Flores Timur bersama dengan Brimob Sika dan TNI terjun langsung ke lapangan menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Upaya mensosialisasikan penerimaan Bintara Kompetensi Khusus, Polres Buleleng mengunjungi mahasiswa Universitas Panji Sakti Singaraja. Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara bersama personel gabungan menggerebek tempat diduga sarang narkoba di Desa Tinokah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu lalu. Saat penggerebekan, petugas gabungan menemukan sebuah gubuk di area perkebunan sawit milik warga yang diduga digunakan oleh pelaku sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu, timbangan digital, hingga plastik berisi klip kecil. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono menuturkan, personel gabungan kemudian bergegas merobohkan gubuk tersebut untuk menghilangkan tempat yang biasa digunakan oleh pelaku narkoba. Sementara itu, warga Desa Tinokah mengapresiasi sekaligus mendukung penuh tindakan yang dilakukan Polres Tebing Tinggi beserta pihak terkait lainnya dalam upaya memberantas peredaran narkoba di kampung mereka. Kami dari pemerintahan Desa Tinokah beserta KAUR dan beserta Sekdes mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Tebing Tinggi, BNN Tebing Tinggi, dan Polsek Sipispis yang telah melakukan pencegahan narkoba dan bersih di lokasi kami, tepatnya di Dusun 4, Bandar Hanopan, Desa Tinokah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak kepolisian. Polres Sumedang berhasil mengungkap dugaan tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan puluhan ribu butir obat sediaan farmasi. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono saat konferensi pers di Mapolres mengatakan sebanyak 7 pelaku yang berhasil diamankan, diantaranya pengedar sabu berinisial HN merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan media di kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan merilis hasil pengungkapan kasus narkoba dari Satres Narkoba Polres Sumedang sepanjang selama bulan Oktober tahun 2024. Jadi kita mengungkap sebanyak 6 kasus dengan mengamankan 7 orang tersangka. Terdiri dari 1 kasus penyalahgunaan obat narkotika jenis sabu dan 6 kasus perkara penyalahgunaan obat sediaan farmasi. Dari background pekerjaan, para pelaku ini terdiri dari wira swasta 1 orang, kemudian karyawan swasta 1 orang,
pelajar mahasiswa 1 orang, kemudian petani atau pekebun 1 orang, 1 orang, kemudian ada yang tidak bekerja sebanyak 2 orang. Barang bukti yang kita amankan narkotika jenis sabu 3,3 gram. Kemudian untuk yang obat sediaan farmasi itu sebanyak 31.150 butir. Kemudian ada juga yang kita amankan barang bukti berupa gunting, kemudian 3.100 piece. Kemudian ada 9 handphone, ada tas untuk transaksi ya, di bawah tas kecil ini. Kemudian ada uang tunai yang masih yang bisa kita amankan itu ada 1.336.000. Kemudian para tersangka ini sebagai pengedar, sebagai perantara dan sebagai kurir dari 7 orang tersangka tadi. Keuntungan dari hasil penjualan narkotika dan obat farmasi ini untuk yang narkotika itu 10 juta. Kemudian untuk yang obat sedia farmasi ini dia 20 juta dalam 1 bulan penjualan. Kemudian total 30 juta keuntungan yang diperoleh oleh para tersangka. Dari hasil pengungkapan ini bisa dikonsumsi oleh 15.000 orang ya, Pak. Kalau 1 orang 2 ini 15.000 jiwa anak muda para pengguna yang terhindar dari obat-obatan. Dari Jawa Barat kita ke Jawa Timur. Dalam 3 bulan terakhir, Polres Probolinggo Kota Polda Jatim berhasil mengungkap puluhan kasus kriminal. Dari puluhan kasus yang diungkap, 16 kasus diantaranya merupakan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 6 gram sabu dan ribuan butir obat-obatan terlarang. Pengungkapan kasus bulan Juli, dan Agustus 2024 sudah mengungkap. Yang pertama saya ungkap di dalam bidang narkoba. Jadi narkoba ini jumlah kasus selama 3 bulan tersebut adalah tambah 16 kasus. 16 kasus yang terdiri dari 10 kasus sabu dan 6 kasus penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang. Dengan tersangka sabu sebanyak 10 tersangka dan 1 obat-obatan ada 8 tersangka. Total yang sudah disita yaitu sabu sekitar 6 gram dan obat-obatan terlarang sekitar 5.300 kg. Kemudian untuk pengungkapan kasus dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota, yaitu yang menonjol yaitu kasus korupsi dana desa. Dana desa yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Probolinggo. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung api Lewotobi laki-laki kembali erupsi besar disertai gemuruh yang mengeluarkan awan panas serta hujan pasir setinggi 5.000 meter menuju area terdampak pada Kamis siang. Tim dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere bersama anggota PMI Sika melakukan aksi menembus hujan pasir gelap akibat erupsi demi membawa seorang nenek yang mengalami stroke di Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang menuju posko Desa Konga. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran terhadap masyarakat yang terdampak erupsi di Desa Lewotobi, Kecamatan Ilebura. Adapun jumlah pengungsi pasca erupsi dari hasil koordinasi dengan BPBD Flores Timur mencapai 5.816 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian, yakni Posko Desa Konga, Posko Desa Bokang, Posko Lewolega, dan Posko Hikong.
Erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur pada Senin 4 November 2024 lalu telah memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan. Sebagai respons atas situasi darurat ini, Polres Flores Timur bersama dengan BKO Brimopsika dan TNI di bawah komando Kabak Ops Polres Flotim, AKP Ridwan terjun langsung ke lapangan untuk mendirikan posko bantuan kemanusiaan dan menyalurkan bantuan ke sejumlah titik pengungsian. Erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur pada Senin 4 November 2024 lalu telah memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan. Sebagai respon atas situasi darurat ini, Polres Flores Timur bersama dengan BKO Brimopsika dan TNI di bawah Komando Kabak Ops Polres Flotim, AKBP Ridwan terjun langsung ke lapangan untuk mendirikan posko bantuan kemanusiaan dan menyalurkan bantuan ke sejumlah titik pengungsian. Kegiatan kemanusiaan diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Flotim di markas Polres Flores Timur. Setelah menerima pengarahan, tim gabungan langsung menuju lokasi pengungsian utama di halaman kantor Desa Konga. Setibanya di lokasi, tim gabungan segera mendirikan tenda posko kemanusiaan untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi para pengungsi. Selain pendirian posko, personel Polres Flotim, BKO Brimopsika, dan TNI juga membantu membersihkan jalur evakuasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan akses bagi kendaraan darurat dan bantuan tetap terbuka dan aman. Kepedulian terhadap pengungsi juga diwujudkan melalui penyaluran bantuan logistik. Tak hanya itu, tim juga melakukan pengecekan kesehatan dan kondisi para pengungsi yang berada di halaman kantor Desa Konga, SD Konga, dan Desa Lewolaga. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Arya Sandi menekankan bahwa Polri akan terus bersiaga di pos-pos pengungsian dan siap mengawal proses evakuasi warga apabila diperlukan. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, ia berharap kondisi di daerah terdampak erupsi dapat segera pulih dan warga bisa merasa aman selama masa pengungsian. Dari Humas Polres Flores Timur, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pelaksanaan ANEF Konsolidasi Humas Polri tahun 2024 masih terus berlangsung hingga hari Jumat ini. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut.